Nanti untuk tanya jawab, silakan disampaikan melalui tatap muka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Rizky. Pertanyaan yang akan saya utarakan kepada Bapak Ganjar selaku dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UI. Pertanyaannya adalah, apakah hakim dapat melakukan suatu putusan yang dimana putusan tersebut melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang selama 1 tahun pidana penjara terhadap terdakwa tersebut dari proses kasusnya Novel Baswedan itu. Karena pada pasal 353 ayat 2 yang menyatakan bahwa jika perbuatan itu dilakukan dan menimbulkan satu luka berat sehingga si pembuat akan dipidana selama 7 tahun penjara. Nah, dengan begitulah maksimal 7 tahun penjara itu apakah bisa hakim memutus melebihi tuntutan tersebut? Itu pertanyaannya. Namun, yang jelas, masyarakat juga ingin menuntut lebih dari 7 tahun. Apakah dapat melakukan suatu asas ultra petita melebihi unsur 7 tahun tersebut? Jadi kan tadi pasal 353 ayat 2 yang dimana jaksa penuntut umum menuntut pidana selama 1 tahun penjara, namun dalam pasal 353 ayat 2 itu kan maksimal 7 tahun. Namun masyarakat menuntut lebih dari 7 tahun. Ya minimal 10 tahun atau minimal 20 tahun. Ya, kita nggak tahu. Nah seperti itu sih Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Keterbatasan waktu, kajian yang menarik sebenarnya ya terkait dengan tuntutan jaksa ini terhadap tuntutan jaksa yang hanya memberikan tuntutan sebesar 1 tahun. Untuk selanjutnya, audiens bertanya tentang bagaimana kira-kira putusan hakim di saat selesainya proses peradilan dari Novel Baswedan. Kemudian apakah mungkin hakim memutuskan di luar dakwaan jaksa? Ini silakan Mas Ganjar untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Pertama, sebetulnya begini, kalau beranjak dari hasil penyidikan, ya itulah hasilnya tuntutan. Jadi kalau dibilang kecewa, tentu kecewa sekali, ya. Tetapi kekecewaan saya lihat ya memang hasil penyidikannya buruk, maka tidak aneh, tanda kutip wajar, tanda kutip kalau jaksanya juga tuntutannya buruk juga, ya. Nah, sehingga kita sekarang berharap ke hakim. Jadi terlepas apapun putusan hakim, hasil penyidikan dan tuntutan ini buruk, ya, menganiaya. Nah, tinggal bagaimana putusan hakim. Hakim tidak bisa lari dari pasal yang didakwakan. Jadi harus merujuk pada pasal dakwaan. Tapi hakim tidak terikat pada ancaman yang dituntutkan oleh penuntut umum. Jadi kalaupun penuntut umum mengancam 1 tahun penjara saja, hakim tetap dapat menjatuhkan pidana maksimal. Karena di dalam hukum pidana, prinsipnya berbeda dengan hukum perdata. Hukum perdata kan hakim tidak boleh memutus melampaui apa yang diminta oleh seorang penggugat. Tapi kalau dalam hukum pidana, hakimnya bebas. Ya, artinya tuntutan 1 tahun penjara itu bukan tidak mungkin hakim mengabaikan alias hakim menghukum lebih berat. Ya, bukan tidak mungkin karena secara hukum tidak mengikat tuntutan jaksa. Nah, tapi kalau saya boleh lanjutkan begini, prediksi saya bagaimana kira-kira? Ya, prediksi. Kalau harapan, saya harap hakim menghukum jauh lebih berat ketimbang pidana 1 tahun. Ya, kalaupun ya kalau boleh dibilang, saya berharap hakim menghukum maksimal, ya, sebagaimana kita perbandingkan dengan kasus-kasus lain. Itu harapannya. Tapi prediksi saya, kalaupun lebih dari 1 tahun, ini nggak akan banyak-banyak juga lebihnya ya, 1,5 tahun, 1 tahun 4 bulan, walaupun dilebihkan begitu. Jadi saya bukannya tidak mau optimis, justru saya realistis pada proses keseluruhan pengungkapan kasus Mas Novel Baswedan itu. Dan kalau itu memang terjadi dari penyidikan yang buruk, penuntutan buruk, dan putusan hakim yang buruk, maka kita sudah tahu sebetulnya
apa dan bagaimana nasib hukum dan penegakan hukum di kita, terutama terkait dengan pemberantasan korupsi. Ya. Terima kasih, gitu tanggapan singkat saya. Mohon maaf Mas, tadi ada terlupa satu pertanyaan lagi. Ya. Bagaimana kemungkinan banding? Kalau banding tentu tetap terbuka ya. Jadi kalau putusannya mengecewakan, tentu akan banding, paling tidak dari pihak jaksa. Gini, kalau putusannya mengecewakan, akan ada banding. Nah, tapi pertanyaannya sekarang begini, siapa yang kecewa? Ya, saya khawatir putusan hakim tidak mengecewakan terdakwa, maka terdakwa tidak akan banding. Ya, sementara jaksa nuntutnya cuma 1 tahun. Kalau putusannya 1 tahun, 10 bulan, itu jaksa juga tidak akan banding. Ya, karena yang banding itu kan yang keberatan. Nah, sekarang kalau hakim putusannya ternyata 10 tahun, wah, terdakwa pasti banding. Gitu kan? Nah, jadi ada harapan kita tuh. Wah, berarti ada yang, mohon maaf ya, ada yang masih bisa jadi harapan kita, hakim. Gitu. Tapi kalau hakim putusannya sudah tidak terlalu jauh dari 1 tahun, sedikit di bawah, sedikit di atas, apalagi confirm 1 tahun, saya menduga tidak akan ada yang banding. Ya, pengacara terdakwa dan pengacaranya pasti bisa menerima. Saya tidak bilang senang, karena penjara 1 tahun juga itu sebetulnya tidak ringan buat orang seperti kita, gitu ya. Jaksa tidak akan banding karena dia nuntutnya juga cuma 1 tahun. Gitu. Ya, jangan-jangan tuntutan dan putusannya sudah dikomunikasikan sejak awal. Gitu. Jadi kalau putusannya tidak jauh dari 1 tahun, meski lebih berat, saya tidak yakin akan ada yang banding. Itu prediksi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ganjar, lugas dan sangat menjelaskan. Bagi yang belum terpuaskan nanti silakan, ya, karena bukan alat pemuas juga. Silakan nanti untuk di email ke kita, nanti kita akan sampaikan ke Mas Ganjar dan nanti akan kita tanggapi. Untuk selanjutnya, Bang Ferry. Terima kasih Mas Rizky Azmi atas kesempatannya. Saya cuman bicara 3 hal sebenarnya, tapi yang pertama ini merespon banyak hal. Jadi kalau saya sebenarnya kita ini salah sebenarnya membahas tuntutan ini. Tuntutan ini tuntutan palsu, jadi untuk apa dibahas ya gitu ya? Karena sedari awal kita mengatakan kasus ini direkayasa. Jadi ekspektasi kita terlalu besar terhadap tuntutan ini, padahal asumsi sudah kita sampaikan dari awal ini sangat jelas bahwa ada motif rekayasa dalam kasus ini. Banyak yang bisa menjadi landasan ilmiah untuk membuktikan kasus ini dari awal direkayasa. Bahwa apa sih motifnya? Motifnya sampai orang subuh-subuh begitu rajin datang gitu ya untuk melakukan kejahatan berdua saja. Dendam apa sama Mas Novel ini sampai sebegitunya? 2 pelaku ini betul-betul mencintai kepolisian, institusi kepolisian, sampai mau bertindak di luar batas-batas seperti yang telah dilakukannya. Jangan-jangan mereka biasa-biasa saja jadi seorang polisi, karena seorang polisi yang betul-betul mencintai pekerjaan polisi tentu tidak akan bertindak seperti ini. Nah, sudahlah, ini kayak komedi aja lah. Orang sudah lucu dari awal, kenapa kita tidak tertawakan saja perbuatan-perbuatan seperti ini? Kenapa lucu dari awal ya? Misalnya soal Aki tadi. Aki dan tindakan tidak sengaja itu tidak nyambung. Kenapa? Kalau Aki dan tidak sengaja itu menyambung, maka tentu Aki itu disasarkan untuk ke badan. Kalau ke badan Aki itu tidak ada pengaruh apa-apa menurut saya. Itu mungkin prank lah ya. Tetapi karena dia Aki, tentu ada kesengajaan ke mata. Karena Aki itu tentu kalau disiramkan ke badan, ya Mas Novel mungkin cuma ngelihat saja ya kenapa orang pagi-pagi tiba-tiba menyiramkan. Jadi bukan tidak mungkin kalau memang modus-modus dan apa yang kemudian disampaikan itu bertabrakan satu sama lain. Malah kalau Aki itu konsepnya diarahkan ke mata, menurut saya pasti ada unsur kesengajaan. Apalagi ada bukti bahwa
air keras itu hendak disamarkan, ya. Jadi bahasanya digantikan aki, lalu seolah-olah tidak sengaja, tanpa kemudian ada kronologis yang bisa dijelaskan oleh aparat penegak hukum kenapa dia menggunakan aki, apa alasannya dan segala macamnya. Dan kalau dia marah betul sampai bangun pagi-pagi, tentu kalau aki nanggung betul ya, bangun pagi-pagi jauh-jauh, tadi Mas Heru sudah sampaikan, hanya untuk ngasih aki tubuh Mas Novel. Jadi bahwa ini dari awal sudah konyol, yang konyol itu berjenjang pasti, tidak hanya yang diduga sebagai pelaku, dan tentu sampai ke atas. Jadi mari kita rendahkan lagi ekspektasi kita, jangan terlalu tinggi, tidak akan hukum berat. Kasihan juga ini orang, karena orang ini kan orang yang tidak ada kaitannya, jangan-jangan dengan Mas Novel ya, lalu dikorbankan, disuruh mengaku karena jabatannya rendah, yang kita tidak ketahui kemudian kenapa mereka mau. Jadi di satu hal itu penting bahwa kita sudahlah, ini rekayasa, kita anggap komedi saja pemerintah. Kebetulan di masa periode Presiden Jokowi ini, semua hal yang berkaitan dengan KPK itu melemah, gitu ya, terancam, tersakiti. Jadi kalau saya sebagai Jokowi, karena bisa saja Pak Jokowi tidak sanggup menahan beban ini, kalau saya menjadi Pak Jokowi, mestinya ya, yang saya lihat itu adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya harus meyakinkan publik bahwa apa-apa yang saya omongin itu harus terimplementasi dengan kerja-kerja anak buah saya. Makanya dalam teori presidensial yang disampaikan Ustadz, saya ulang-ulang ini, presiden itu, presidential power is the power to persuade. Ya. Kekuasaan presiden itu adalah kekuasaan untuk meyakinkan orang banyak. Jadi bagaimana orang yakin banyak, orang banyak bisa yakin ya? Kalau antara yang diomongin tegas dengan yang 1 tahun ini tidak menyambung. Nah, menurut saya presiden harus memperlihatkan sikapnya. Siapa-siapa yang tidak sesuai itu ganti. Atau presiden akan diasumsikan memang sedari awal rezim Pak Jokowi, presiden memang ingin memperlemah KPK dengan berbagai cara. Undang-undangnya presiden terlibat mengubah menjadi lemah seperti ini, sehingga KPK bisa dicampuri oleh orang-orang presiden melalui Dewas. Kewenangan KPK diperlemah, lebih fokus kepada pencegahan. KPK bisa diangket oleh DPR melalui partai-partai presiden. Lalu penyidik KPK kemudian diberikan rasa khawatir, ketakutan luar biasa. Nah, oleh karena itu menurut saya aneh kalau kemudian presiden tidak mengambil sikap terhadap jaksa. Sedari awal kan sudah bisa dibaca sebenarnya dakwaan, kekuatan proses penanganan perkara. Presiden bisa minta jaksa agung ganti jaksanya, atau jaksa agungnya diganti sekalian, begitu ya. Kapolri juga mestinya dipertanyakan, kok kinerja anak buahnya bisa beda antara yang digambar dengan yang ditemukan. Kok 2 orang ini kan tiba-tiba lebih banyak diekspos dendam pribadinya dibanding hal-hal yang lain yang sangat potensial berkaitan dengan Mas Novel Baswedan, misalnya dengan kasus-kasus yang dia tangani. Nah, presiden soal Mas Novel di depan layar, saya tidak tahu campur banyak di belakang layarnya dalam bentuk apa ya. Apakah betul-betul ingin melindungi KPK dan Novel Baswedan, atau sebaliknya ikut terlibat dalam hal-hal yang sebenarnya tidak patut dilakukan oleh seorang presiden. Tentu Presiden Jokowi tidak boleh marah dengan hal yang seperti ini. Tugas presiden itu menjawab seluruh kritik dengan bukti, ya, membalas kritik dengan ucapan dan bukti yang
betul-betul real dilakukan oleh Presiden. Saya tidak pembuktian, lebih banyak membangun untuk kasus ini upaya untuk menambah kekuatan jejaring Presiden di media sosial, seolah-olah kemudian yang terlihat di media sosial itu tidak selalu berkaitan dengan Presiden juga, tetapi kebanyakan di media sosial itu malah menjatuhkan Mas Novel Baswedan dan KPK, sementara buzzer Presiden kan banyak begitu. Kenapa tidak melindungi juga KPK dan Novel Baswedan di ranah medsos? Jangan-jangan Presiden mengabaikan buzzer-buzzernya, ya, akun-akun itu bisa dicek apakah yang menyerang Novel Baswedan dan KPK itu adalah bayaran dari buzzer-buzzer yang dikelola oleh negara. Paripurna sudah rezim Jokowi ini membiarkan KPK berdarah-darah seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Komitmen yang sama juga ditunjukkan oleh Presiden yang hari ini juga mengatasi kasus yang sama, ya, terkait dengan Novel Baswedan. Baik, alhamdulillah acara kita ini melebihi waktu yang seharusnya sampai jam 12, tetapi karena para narasumber sangat berapi-api sekali dalam menyampaikan materinya, mungkin masuk juga ke dalam persoalan politik, ya, hukum di politik, jadi bukan politik hukum, jadi hukum di politik dalam proses peradilan pidana juga, atau dalam proses yang lain, karena proses pemberantasan korupsi ini memang bukan proses yang mudah untuk dilakukan, di berbagai negara pun sama, prosesnya tetap berdarah-darah dan penuh onak dan duri. Selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Asvin, ini menarik. Next, bagaimana tindakan dari tim advokasi, ya, setelah tahu tuntutan jaksa dan kemudian tentang putusan hakim? Ya, intinya adalah bagaimana langkah-langkah selanjutnya atau strategi dari tim advokasi Novel Baswedan. Silakan Mbak Hasfi. Mbak Hasfin masih berada di tengah-tengah kita. Ya, sorry. Jadi sebetulnya yang disampaikan oleh Mas Ferdi tadi itu sebetulnya sebuah sikap dari tim advokasi. Jangan sampai orang-orang yang sudah tampak ini dikorbankan, kemudian dijadikan plotnya final bahwa sudah ada yang dihukum dan karena itu nggak perlu ada penyidikan lagi. Jadi kalau memang hakim menganggap tidak ada, kami sedang mengkampanyekan itu, kalau hakim menganggap tidak cukup buktinya, dan sebetulnya tadi kata Bang Ganjar kan memperkuat juga bahwa ini adalah sinyal jaksa tidak sanggup membuktikan. Kalau tidak sanggup membuktikan, ya bukan jadi belok, tapi ya dibebaskan. Satu unsur saja tidak terpenuhi kan bebas gitu. Dan karena itu negara harus mengulang lagi dari awal dan membentuk tim independen. Jadi sudah dari beberapa bulan kasus Mas Novel ini matanya cedera, kami sudah mengatakan ini harus ada tim independen karena tidak mungkin kalau melihat pelaku, indikasi pelaku dan lain-lain. Nah, tadi saya mau komentar sedikit soal yang 1 tahun begini. Kalaupun hakim tidak ingin membebaskan mereka, maka seharusnya hakim memberikan sanksi yang sangat berat sesuai dengan kasus-kasus yang selama ini pernah terjadi. Kalau hakim kemudian tidak, karena begini, begitu hukumannya berat, pasti kan orang yang diplot akan ribut, akan nyanyi, gitu. Karena itu plot yang sempurna ini akan plot yang sempurna harus digenapi dengan putusan hakim yang rendah. Dan disitulah nanti kemudian publik bisa menilai siapa saja aparat penegak hukum yang terlibat di dalam plot sempurna itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Aswin. Selanjutnya pertanyaan untuk Mas Heru. Ya, terkait dengan korban, kemudian hubungannya dengan hakim. Bagaimana hakim nantinya, ini persoalan prediksi, ya, prediksi hakim terhadap kekuatan korban untuk bisa memenangkan di pengadilan. Ya, intinya bagaimana hakim melihat perilaku korban dalam persoalan ini. Silakan Bang Heru.
Tolong di mute, Pak Heru. Maaf. Ya, oke, makasih. Terima kasih Mas Rizky, pertanyaannya juga dari sahabat yang menanyakan tadi. Memang satu kelemahan dari sistem peradilan pidana di Indonesia, tidak hanya untuk kasusnya Mas Novel, tapi sebagian besar memang tidak banyak mengakomodasi korban. Yang jadi kalau istilahnya mungkin bukan cuma di Indonesia, juga di seluruh dunia, lebih cenderung offender based ketimbang victim based. Jadi offender based ketimbang victim based. Jadi yang diakomodasi cenderung adalah kebanyakan terdakwa atau tersangka, bukan korban. Dan kalaupun ada pengacara kan pengacara untuk terdakwa, bukan pengacara korban. Sangat jarang ada pengacara korban di dunia. Di beberapa negara ada, bahkan korban diberikan sesi khusus karena banyak korban yang tidak otomatis, yang bukan saksi, korban sekedar korban tidak jadi saksi, sehingga dia jarang diakomodasi dalam persidangan. Di beberapa negara ada korban yang ada pengacara khusus oleh victims advocate, victims lawyers, yang kemudian diberikan sesi untuk memberikan keterangan di muka pengadilan. Nah, dalam kasusnya Pak NB ini, saya kira hakim harus mengakomodasi juga keterangan dari Pak NB. Tapi mungkin tadi kelemahan sedikit Bang Ganjar tadi, kalau penyidikannya saja lemah, kalau bagaimana banyak bisa mengakomodasi keterangan dari korban. Kalau level penyidikannya lemah, tadi Mbak Asvin tadi mengatakan juga kalau dimungkinkan lahirnya penyidik yang independen, itu mungkin lebih baik lagi. Karena ya saya juga khawatir karena sejak awal tidak banyak diakomodasi keterangan dari korban, kemudian tidak ada advokat khusus untuk korban, yang ada untuk terdakwa, atau untuk jadi sejauh mana diakomodasi dalam persidangan, ini yang jadi tantangan ya. Jadi saya khawatir karena strukturnya sudah seperti ini, struktur CJS sudah seperti ini, kurang banyak mengakomodasi korban, kurang banyak mendengarkan keterangan korban, hanya mendengarkan keterangan dari pelaku ataupun korban yang sekaligus saksi. Ini yang khawatirnya tidak banyak memberikan keadilan bagi korban. Dan ini bukan cuma kasusnya Pak Novel. Rata-rata sistem peradilan pidana lebih offender based ketimbang victim based. Dan nggak cuma di Indonesia. Dan kita berharap kalau hakimnya memang berorientasi pada keadilan, pada kebenaran, kita berharap korban juga diakomodasi. Udah benar diakomodasi. Bahkan kalau di luar namanya VIS, Victim Impact Statement. Ada pernyataan khusus korban yang dia jadi keterangan yang berharga, alat bukti di persidangan juga. Jadi nggak hanya keterangan BAP dari terdakwa, tapi juga ada Victim Impact Statement, keterangan dampak kejahatan pada korban, itu yang juga jadi pembuktian yang harusnya diakomodasi di pengadilan. Kalau di Australia, beberapa negara bagian sudah punya format khusus, sehingga keterangan korban dan dampaknya bagi dia itu sudah bisa diakomodasi. Jadi barangkali itu Mas Azmi, semoga hakim kan bisa punya istilah judicial activism juga ya. Jadi tuntutan tidak harus menjadi rujukan hakim, dia harus berlandaskan pada dakwaan ya. Pasal yang digunakan pasal apa, ancaman hukuman tertingginya apa. Tapi memang kendalanya, disampaikan Mas Ganjar tadi, Bang Ganjar, ya kalau penyidikannya memang lemah, hakim juga mungkin agak kesulitan mengembangkannya, melahirkan tuntutan yang ataupun vonis yang lebih tinggi ketimbang yang dituntut oleh jaksa tadi. Terima kasih. Terima kasih penyampaiannya. Selanjutnya, mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab oleh narasumber karena keterbatasan waktu. Untuk terakhir, special closing statement masing-masing narasumber. Mungkin kita persilakan terlebih dahulu dari Mbak Asvin. Silakan Mbak Asvin, selaku kuasa hukum Novel Baswedan. Ya, terima kasih. Saya mau mengingatkan kita bahwa ada kasus seperti Novel dan pada waktu itu Presiden langsung mengatakan ini adalah tes sejarah kita, test of our history gitu. Dan karena kasus Munir pada akhirnya tidak tuntas, maka ada kasus Novel. Dan kalau kasus Novel tidak tuntas, maka ada kasus-kasus lainnya seperti ini. Karena itu keadilan bagi Novel dan keadilan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asvin. Selanjutnya spesial closing statement dari Mas Ganjar. Persilakan Mas Ganjar.
Baik, terima kasih. Saya singkat saja. Kita bukan hendak melawan, tapi kita tidak boleh diam. Tidak harus berani, tapi cukup peduli. Suarakan apa yang merupakan kebenaran, dan yakinlah dengan apa yang kita suarakan. Jadi, mari bersama-sama kita merapatkan barisan demi masa depan negara dan anak bangsa menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ganjar. Itu kayak ini ya, kayak visi misi calon presiden nih 2024 Bang Fer. Bisa di endorse Mas Ganjar. Oke, selanjutnya special closing statement dari senior saya, dari Kang Mas Heru Susetio. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi intinya kita harus juga mengakomodasi hak-hak korban ya. Seperti beliau korban, harusnya diakomodasi hak-haknya masuk dalam persidangan dan dalam sistem peradilan pidana. Bukan sekedar jargon, cuma harus benar-benar diakomodasi. Karena ini sekaligus pertaruhan juga ya, secara hukum maupun secara politik untuk siapapun yang ikut kontestasi 2024 dan terlepas kontestasi ini juga kita negara hukum, apalagi ini judulnya budaya hukum ya, ataupun legal culture. Budaya hukum kita sudah menimbulkan ketidakadilan ataupun impunitas bagi orang-orang yang harusnya diadili, ini berbahaya buat kedepannya. Tadi seperti disampaikan oleh Bang Ganjar tadi, saya ingin menyuarakan supaya semua stakeholders di bidang penegakan hukum tetap konsisten dalam menyuarakan keadilan dan terlepas dari intervensi siapapun, termasuk mungkin setan gundul sekalipun ya, karena ini ada setan gundul, ini kan kejahatan terorganisir, pasti ada setan gundulnya. Jangan mengulang kasus Munir lagi, jangan mengulang kasus Marsinah dan sebagainya, cukuplah sampai di sini. Jangan sampai cita-cita negara hukum cuma sekedar utopia, tapi tidak mewujud dalam keseharian. Jadi tolong akomodasi hak korban, dan itu pikirkan kalau terjadi dengan diri kita atau diri Anda. Kita sebagai Novel Baswedan, tentu kita ingin keadilan, dan itu hal yang sangat wajar sekali. Terima kasih. Terima kasih Bang Heru atas closing statement-nya. Untuk selanjutnya, spesial closing statement dari Bang Ferry Amsari. Dipersilakan Bang Ferry. Saya pikir tadi semua sudah sangat bagus ya closing statement-nya. Saya cuma berterima kasih ke Pak Jokowi, meskipun hati kita miris, tapi bisa tertawa dengan kasus ini. Publik jadi lebih peduli dengan kasus-kasus penegakan hukum. Mas Novel, saya dengar kemarin sudah mengikhlaskan banyak hal. Yang perlu diperjuangkan adalah bagaimana keadilan bisa dicapai. Dan Pak Jokowi, luar batin saya ingin sampaikan, dunia akhirat kami akan pertanyakan tanggung jawab Bapak. Tidak hanya masa periode Bapak, seumur hidup Bapak akan membawa kasus ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan amanah Bapak sebagai pemimpin bangsa. Oleh karena itu, perhatikan bawahan, kalau tidak ingin dituduh terlibat. Terima kasih. Terima kasih Bang Ferry. Dengan selesainya seluruh special closing statement dari masing-masing narasumber, kami dari Legal Culture Institute mengucapkan terima kasih atas audiens yang bergabung hari ini, walaupun memang ada sedikit keributan, dan kami mohon maaf atas segala kendala teknis yang ada pada hari ini, karena memang beberapa persiapan kita menjelang waktu yang sangat singkat ini. Dan spesial terima kasih untuk teman-teman dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas sudah sudi dan meluangkan waktu dan merendahkan hati untuk bisa bersama-sama dengan Legal Culture Institute untuk mengadakan acara ini. Dan kemudian terima kasih untuk para narasumber yang mulai dari Mas Ganjar, terima kasih ya Mas Ganjar, Bang Heru, Mbak Asvin yang selalu saya teror ya Mbak Asvin. Kemudian juga spesial sekali ya, makanya hari ini kita sampaikan bahwa spesial webinar gitu, all about novel case. Mudah-mudahan
apa yang diperjuangkan oleh Bang Novel ini tidak sia-sia, karena Bang Novel sebenarnya bukan memperjuangkan dunia, tapi dia memperjuangkan akhirat ya. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya kepada kita semua nih. Ini kita bagaimana nih sebagai anak bangsa? Bicara tentang korupsi saja kita melemah. Nah, kalau bicara korupsi kecil saja seperti KTP saja kita masih bayar, kemudian ketemu polisi di jalan tilang kita masih bayar. Ini Bang Novel mengorbankan matanya, kemudian mengorbankan hidupnya sebenarnya. Nah, kita sebagai anak-anak muda ya, terutama karena kita, kalau saya pribadi milenial awal gitu, karena lahirnya di awal milenial, itu menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang bisa kita perbuat untuk bangsa ini sebenarnya. Nah, pertanyaannya apa yang mau kita bawa setelah mati? Mungkin itu mungkin pertanyaan yang dasar bagi kita semua. Ya mudah-mudahan ini menjadi kado ya, kado penting sebenarnya. Segala sesuatu menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi runutan hidup ke depan. Walaupun memang sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa tidak ada kehidupan yang tidak ada onak dan durinya. Semuanya pasti ada persoalan karena memang kita tidak hidup di surga. Tapi minimal masing-masing kita menjadi penanggung jawab terhadap diri kita masing-masing ya. Oleh karenanya terima kasih atas segala atensi narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Ini pengorbanan sebenarnya, sebuah statement pengorbanan bagi kita semua, terutama Bang Novel juga. Semoga ini dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semuanya. Dan nantikan juga nanti untuk recordnya ada di channel Pusako ya, barangkali nanti ada recordnya juga di Legal Culture Institute, juga ada di Facebook di Legal Culture Institute. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya sangat amazing sekali hari ini didatangkan oleh pemateri yang luar biasa, senior-senior saya yang sudah lama tidak bertemu, seperti Bang Ferry, sudah puluhan tahun tidak ketemu, juga Bang Heru, Bang Ganjar, ya, salam kenal, ya. Tiba-tiba saya meneror, tiba-tiba Mas Ganjar mau ya, teroran yang pasti gitu ya, tembakan pasti, tapi Mas Ganjar mau. Mbak Asvin, terima kasih, mudah-mudahan lancar segala kehidupannya, ya, dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik. Terima kasih, mulai. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.